Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali kita belajar ke sejarah Indonesia. Pertemuan ketujuh ini. Dalam pertemuan ketujuh ini, Ibu akan mengulas masalah materi-materi pergerakan yang lebih detail lagi. Kemarin Ibu menjelaskan hanya sekilas dari seluruh organisasi-organisasi pergerakan tersebut sampai ke masalah Sumpah Pemuda. Kita awali. Kenapa Indonesia pada saat itu tokoh-tokoh pendidikan, orang-orang intelektual itu berusaha bagaimana caranya melawan pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Diawali dengan penjajahan Belanda. Belanda itu ternyata ketika berkuasa di Indonesia, tidak semua orang Belanda itu yang benar-benar mengejas Indonesia itu sebagai rakyat itu semuanya bodoh. Ternyata orang Belanda juga ada yang respon, ada yang respect dengan pemerintah, dengan keadaan, dengan kondisi di Indonesia pada saat itu. Ada yang sadar alangkah besarnya, alangkah banyaknya orang-orang Indonesia pribumi yang mereka sebut bangsa Indies itu memberikan sumbangsi untuk kemajuan negeri Belanda. Salah satu tokoh yang sangat mengkritik kondisi Indonesia akibat dijajah oleh pemerintahan Belanda sendiri, dan itu orang Belanda, itu Van de Penter. Van de Penter ini seorang tokoh intelektual Belanda. Dia sangat mengkritik bagaimana kondisi di Indonesia pada saat itu. Ya, katanya pemerintah Belanda nih, dia juga anggota parlemen dan dia juga orang-orang penting, orang nasionalis Belanda yang sangat respect terhadap kondisi Indonesia. Dia melihat alangkah kejamnya pemerintah Belanda yang benar-benar mengeruk habis untuk kesejahteraan negeri Belanda. Makanya pemerintah Belanda atau negeri Belanda itu punya hutang terhadap pribumi. Itulah yang disebut dengan utang budi, kebaikan, ya. Dan ini utang budi ini harus dibalas. Nah, utusan dari Van Penter ini nanti diterapkan diusahakannya supaya berlangsung di Indonesia, itu dikenal dengan politik etis atau Trias Van de Penter. Dia mengusulkan tiga usulan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia: pengairan, pemerataan penduduk, dan edukasi. Benar, itu diterapkan karena usaha dia di parlemen untuk mensejahterakan rakyat pribumi, ya. Walaupun nanti ketika diterapkan di Indonesia itu semuanya menyimpang. Seperti irigasi, pengairan, itu hanya untuk mengairi tanah dan perkebunan milik pemerintah Belanda yang ada di Hindia Belanda. Kemudian transmigrasi, pemerataan penduduk, tidak. Dia hanya mengambil tenaga Indonesia, orang-orang Indonesia untuk dibekerjakan di perkebunan mereka. Makanya banyak orang-orang Jawa khususnya dan Maluku itu dikirim kemana? Ke Suriname. Ya, sebuah negara yang sekarang masih dikuasai oleh Belanda, itu di Afrika sana, untuk bekerja di perkebunan mereka. Edukasi, ada bekas edukasi. Edukasi ini pendidikan yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang Belanda yang ada di Indonesia ataupun orang Indonesia yang orang tuanya menjadi pegawai di pemerintahan Belanda saat itu. Nah, anak-anak pejabat kita sekarang, anak bangsawan Indonesia yang bersekolah itulah nanti berusaha bagaimana caranya supaya Indonesia itu mengenyam pendidikan yang luar biasa, mengenyam pendidikan yang perlawanan itu tidak perlu dengan otot, ya. Kita awali dengan Budi Utomo. Ide pendiriannya dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang bangsawan Jawa yang ingin mencari dana beasiswa untuk rakyat-rakyat Indonesia yang tidak mampu. Satu persatu bangsawan-bangsawan Jawa yang dulu bekerja di pemerintahan Belanda meminta sebagian pendapatan mereka untuk beasiswa ini. Ternyata tidak ada respon, tidak ada respect, sampai akhirnya dia ketemu para mahasiswa yang ada di Stovia, ya. Para mahasiswa yang ada di Stovia itu yang ada Budi Utomo, Gunawan, Haryadi, itu orang-orang itu mahasiswa-mahasiswa Stovia itulah yang kemudian berusaha mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Terus berkembang ini, ya. Berkembang, mereka membuka pelajaran-pelajaran. Ketika kongres dia pertama itu diketuai oleh Raden Tumenggung Notokusumo, dan jelas gerak mereka tidak di bidang politik, hanya di bidang sosial budaya. Tapi Budi Utomo itu bergerak di bidang politik setelah pemerintah Belanda itu mengalami pendesakan terjadinya Perang Dunia Pertama, di mana Budi Utomo harus terjun ke politik supaya tetap berdiri, ya, tetap berdiri, jangan sampai di blacklist oleh pemerintah Belanda. Itu Budi Utomo. Kemudian organisasi selanjutnya Serikat Islam. Serikat Islam itu idenya dari Dr. Haji Samanudin setelah melihat alangkah sulitnya pedagang-pedagang batik yang ada di Solo, di Laweyan itu mendapatkan bahan baku batik.
Ya, ada dua hal yang melatar belakangi mengapa Juragan Batik ini ingin mendirikan namanya sebuah organisasi yang menampung pedagang-pedagang Islam di Jawa, pedagang batik. Pertama, Revolusi Cina. Revolusi Cina ini kan orang Indonesia, bangsa Cina yang berdagang di Indonesia itu menjadi kelas 2 setelah bangsa Belanda ya. Kalau zaman kolonial Belanda, dia di atas angin bener. Nah, apalagi setelah terjadi Revolusi Cina, dia betul-betul menghina orang Cina. Lihatlah, kami sudah sekian tahun berperang dengan orang Cina, ya. Kami berperang dengan orang Jepang, kami sudah bisa melakukan sebuah perubahan di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Di sejarah peminatan kita ketemu. Kemudian adanya Zending Kristen, pendeta-pendeta Belanda yang datang ke Indonesia ini, bagaimana caranya mau mengkristenkan seluruh orang Indonesia. Padahal saat itu Islam sudah masuk ya. Karena dua faktor inilah yang melatar belakangi Haji Samanudin untuk mendirikan sebuah wadah yang menampung pedagang-pedagang yang mengalami kesulitan dalam pemasaran, mencari bahan baku batik, ya, kain putih dan malam itu, ya. Dan syarat untuk menjadi wadah organisasi yang dibuat oleh Haji Samanudin itu harus beragama Islam dan dia tetap bergerak di bidang ekonomi. Jadi pedagang-pedagang Islam yang kesulitan mencarikan bahan baku batik itu dibantu oleh Haji Samanudin. Ternyata ya, berdirinya ini menolong sekali perekonomian orang Jawa saat itu, terutama berdagang batik, sampai berkembang sehingga pada saat itu bergabunglah yang namanya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya, dari Haji Omar Said Cokro Aminoto ini dia membuat ide kepada Samanudin bagaimana kalau organisasi ini anggotanya jangan hanya pedagang tapi seluruh kalangan masyarakat Indonesia, tapi dengan syarat orang Jawa. Sehingga digantilah Serikat Islam itu menjadi Serikat Dagang Islam, ini diganti menjadi Serikat Islam. Jadi anggotanya tidak hanya kalangan pedagang, semua orang Indonesia yang beragama Islam. Berkembang sangat pesat sampai 360.000 anggota. Dia membuka cabang-cabang di seluruh kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Dari cabang-cabang itu yang paling besar Serikat Islam cabang Semarang di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Inilah yang menyaingi Serikat Islam yang saat itu sudah berpindah dari kota Solo ke Surabaya. Ya, ini sangat besar sekali anggotanya. Nah, pada tahun 3 bulan 1911, 2 tahun setelah pendirian ini, berdirilah datanglah orang-orang komunis yang saat itu ke Indonesia. Snevlit, tokoh komunis Belanda ini. Snevlit ini tokoh komunis Belanda. Snevlit ini dia ingin mendirikan organisasi komunis di negeri Belanda, tapi tidak mendapat dukungan karena Belanda kan negara liberal, sangat membatasi paham-paham yang masuk ke negeri Belanda. Akhirnya Snevlit datang ke negeri jajahan Belanda, Indonesia. Nah, di Indonesia ya, ide adanya paham sosialis ini mendapat respon yang luar biasa. Karena apa? Kondisi keadaan. Ya, dia berdiri sendiri tapi tidak mendapat dukungan. Akhirnya dia mendekatilah Semaun dan Darsono. Termakanlah Semaun dan Darsono tadi, bergabung dengan ide dari Snevlit ini tadi. Dia mendirikan organisasi sosialis yang bernama ISDV ini, Indese Sosialis Demokrasi. Bergabunglah SI Semarang dengan ISDV ini. Inilah pertama kali paham komunis masuk dalam satu organisasi. Melihat sepak terjang SI cabang Semarang ini, Haji Omar Said tidak tinggal diam. Ia pun mengeluarkan disiplin partai. Dia memerintahkan kepada anggotanya untuk memilih apakah mau masuk SI yang berdasarkan Al-Quran agama Islam atau yang campuran seperti ini. Akhirnya terpecahlah SI tadi. SI sentral yang di Surabaya tetap mengeluarkan disiplin partai untuk anggota-anggotanya. SI terpecah menjadi dua, SI putih dengan SI merah. SI putih ini ya, SI putih dengan ajarannya Al-Quran. Jadi agama Islam ya, agama Islam. Nah, SI merah ini campuran Islam dengan sosialis. Sosialis ini bergabung jadi satu. Nanti SI merah sekitar tahun 1920-an itu berkembang menjadi Partai Komunis Hindia Belanda. Partai Komunis Hindia Belanda. Ya, Partai Komunis Hindia Belanda. Partai Komunis Hindia Belanda 1921 berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia.
Inilah asal muasal bagian dari mana Partai Komunis paham sosialis itu masuk. Dari Sneflit yang mendirikan ISDV ini. Kenapa bisa berkembang subur di Indonesia saat itu bagaikan jamur di musim hujan? Kondisi ekonomi. Ada bantuan, mereka masuk dan itu diterima baik dengan masyarakat. Sneflit berhasil menanamkan komunis. Meletusnya sampai kemarin ya tahun 1965. Ya. Ini materi yang Ibu ajarkan untuk hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita ke pergerakan-pergerakan yang lain. Baik, udah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.